pedagang ke Nusantara. Pelajaran sejarah anak-anak sekarang masih gitu juga bunyinya lagi. Mentang-mentang kalian belajar online. Dulu kami, di buku kami ditulis begitu. Islam ke Nusantara dibawa oleh pedagang. Itu kalimat menyesatkan. Yang betul adalah Islam dibawa oleh ulama, tapi juga pedagang. Mereka ulama, tapi mereka pedagang. Mereka ulama, tapi mereka politikus jadi sultan. Mereka ulama, tapi mereka orang kaya raya. Mereka adalah orang berilmu. Kalau yang membawa ke negeri ini pedagang, tak mungkin ada kita yang tahu fikih. Betul? Ayah almarhum sultan ini adalah mufti di kerajaan Mempawah. Mufti itu diambil dari kata fatwa. Dulu setiap negara itu ada muftinya. Yang punya kekuasaan paham tata negara namanya sultan. Dan sultan mengangkat orang yang paham agama namanya mufti. Makanya ada mufti Selangor, ada mufti Kelantan, ada mufti kerajaan Al-Gadriyah, ada mufti. Abdul Somad tidak boleh ceramah di Brunei Darussalam sebelum ada tauliyah dari mufti. Dengan ini menyatakan bahwa Abdul Somad ini akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, dan dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, baru boleh ceramah. Sekarang asal pakai baju koko, berjanggut agak 3 helai. Ada bisa begitu. Harus dilihat dulu sanad keilmuannya. Mereka dulu memperhatikan aspek itu. Itulah maka Pontianak ini dari dulu disegani sebagai negeri kerajaan Islam Melayu yang sampai hari ini masih ada kerajaannya, masih ada masjidnya, masih ada sultannya. Mudah-mudahan sampai hari kiamat. Ustaz dari mana? Saya dari Sumatera. Kok sering Ustaz sebut Pontianak? Oh iya, kami punya ikatan hubungan. Apa hubungan Ustaz? Sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memangnya Ustaz ada hubungan dengan Pontianak? Oh, saya sering ceramah Ustaz. Tampak betul kau tak pernah nonton YouTube. Oleh sebab itu anak-anak muda kita ini dididik politik, dididik arsitektur, dididik tulis-menulis tata bahasa Arab, dididik juga masalah ekonomi. Kada al-fakru ayakuna kufran. Hampir saja orang fakir itu menjadi kafir. Siapa yang mudah menjual akidahnya dengan mie instan? Siapa yang dengan mudah menjual keyakinannya dengan baju bekas? Siapa yang mudah menjual keyakinannya hanya sembako beras? Kalau bukan orang fakir, fakir uang, fakir ilmu, fakir iman, neraka jahanam. Di dunia melarat, akhirat morat-marit. Alhamdulillah, bangga kita dengan Pontianak. Ternyata Yogyakarta bisa mengumpulkan beras 1 bulan 30 ton. Bandung bisa mengumpulkan beras 1 bulan 70 ton. Yang menginspirasi pengumpulan beras itu adalah anak-anak muda dari Pontianak. Bangga tak jadi orang Pontianak? Nama bajunya Paskas. Saya pun saya pakai Paskas. Saya sangka tentara. Rupanya pasukan amal soleh dari Pontianak. Makanya di mana-mana kemarin di Batam begitu juga ikut saya pembagian beras. Pergi kami ke pulau-pulau mengantarkan beras kepada saudara-saudara kita fakir miskin. Inisiasinya berasal dari Pontianak. Mereka yang mewarisi semangat bisnis Sultan Al-Habib Abdurrahman. Jadi jangan sekedar bangga, kami dari Pontianak, Sultan kami hebat, kerajaan kami besar, masjid kami. Kau udah buat apa? Tak ada. Tapi anak-anak muda Pontianak ini semua semangat. Setiap saya pergi kemana-mana, langsung mereka keluarkan kamera. Nampaknya semangat, jadi kameramen semua. Langsung kamera. Entah hidup tak tidak handphone. Saya kan anak muda ada semua. Anak muda masih mau kenal sama Ustaz. Anak muda
muda masih mau menghidupkan api untuk Ustadz, maka saya respon, biasa jumpa saya sih. Dia senyum, saya tengok, entah dia senyum senang, entah senyum. Itu menunjukkan anak-anak muda Pontianak ini masih senang ngaji. Amankan, tengoklah pasukan di luar. Ada yang pakai baju Laksus, ada yang pakai baju laskar, ada yang pakai tombak. Mana mungkin ada orang gila di sini? Yang di setel agak gila, begitu dengan tombak itu sehat ya. Udah mau agak gila, masih tengoknya anak-anak muda, sehat aja lah. Yes, maka saya berani jadi imam. Tadi saya diminta sama Al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Mutahhar, Ustaz Al-Muhammad jadi imam. Imam tetap aja. Saya takut beberapa imam kan ditikam. Datang Nabi Ghazali, datang pengurus sampai 3 kali. Ustaz maju. Pas saya tengok di pintu banyak pengawal. Ada tadi bertahan. Ya salam. Aman Pontianak. Betul? Oleh sebab itu ini mesti dijaga. Siapa yang akan menjaganya di ke depan? Syubanul yaum, anak muda hari ini, rijalul ghad, dia akan menjadi pemimpin masa depan. Walaupun Sultan Abdurrahman tidak lagi ada bersama kita, tapi makamnya ada. Saya dibawa ziarah ke makamnya. Ziarah ke makam bukan sekedar membacakan Al-Fatihah. Ziarah ke makam bukan sekedar Assalamualaikum. Ziarah ke makam bukan sekedar melihat kuburan. Ziarah ke makam mengambil saripati, intisari dari perjalanan hidupnya, diamalkan oleh anak-anak muda. Tulis sejarah menurut pandangan kacamata sejarah, bukan lagi dilihat dari sekedar amal. Kalau amalnya itu usah kita pikirkan lagi, tapi bagaimana aspek arsitekturnya, aspek budaya Arab Melayunya, aspek politiknya, aspek ekonominya. Itulah yang nanti akan menjadi acuan anak-anak muda Pontianak 20 tahun yang akan datang. 2020 Abdul Somad datang kembali. 2040 akan berdiri masjid-masjid megah di Pontianak. Kemarin saya diajak peletakan bata pertama. Di mana-mana saya meletakkan batu pertama. Ini bata pertama. Cuma saya tanya kepada dia. Peletakan bata pertama oleh Ustaz Al-Muhammad. Tadi saya tanya, masa profesor nanya? Rupanya pondasinya udah mereka bangun. Pondasi sudah siap. Saya tinggal meletakkan batu bata. Semen sudah mereka pasang. Saya tinggal duduk, tinggal meletakkannya. Letak foto. Udah upload, selesai. Dibangunlah masjid, anak-anak muda yang membangun, entrepreneur, dibangun perumahan. Mereka coupling itu tanah, bangun perumahan 20. Saya tanya, berapa unit perumahan ini? 80 unit kosan, 20 unit rumah untuk tahfiz Quran. Janganlah berani kirim duit. 80 rumah, panah memanjang, bangun masjid, 20 rumah khusus untuk anak tahfiz. Mereka akan boarding, masjid tegak berdiri. Biasanya orang developer bangun rumah, pasung fasilitas umum, lapangan tenis, lapangan bola, masjid, selesai. Tapi ini unik, itu hanya ada di Pontianak. Seluruh developer di Indonesia ini datang kalian studi banding ke Pontianak, cerita masalah beras, Pontianak tempatnya. Masalah membantu doa Pak Fakir miskin, datang kalian ke Pontianak. Masalah bagaimana membangun perumahan, masjid, tapi untuk tahfiz Quran, datang Pontianak. Peradaban Islam yang dulu 300 tahun yang lalu di Pontianak kembali bangkit lagi dari Pontianak. Takbir. Allahu Akbar. Anak muda ini
Siap menjadi anak muda Pontianak? Tak siap urus surat pindah ke MT. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika 2040-2050 ini sebagian bapak-bapak ibu-ibu ini sudah banyak yang meninggal. Sudah semua masih ada lagi. Umur kita di mana ada kita tahu. Betul? 150 keluarga kerajaan Saudi Arabia yang gagah-gagah perkasa banyak duit kaya raya, ternyata corona tak takut. Corona masuk ke sana bukan pakai paspor, masuk dia, diserangnya pegawai-pegawai kerajaan, akhirnya dikarantina di Riyadh dan di Jeddah. Tapi anak-anak muda, anehnya orang gila bisa tak kena corona. Macam-macam taruh pula. Unik juga dalam dunia. Banyak yang tak bisa dilogika-logikakan hidup ini. Betul? Tapi kita tetap ikut protokol kesehatan. Tetap pakai masker walaupun di dagu. Karena nggak mau salaman, tangan saya tadi dipegang Habib Abdurrahman Al-Muntahar, tangan saya dipegang supaya ada alasan. Jadi anda kata apa itu satu sombong kan? Baru followernya 4 juta kan? Bukan saya tidak mau salah, tangan saya dipegang Habib, salahkanlah Habib. Setelah itu maka anak-anak muda ini insya Allah sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Bukit-bukit hancur, gunung-gunung hilang, apalagi pokok kayu terbang. Tapi ada yang dapat naungan Allah. Siapa yang dapat naungan Allah? Imamun adil, pemimpin yang adil. Dan di antara pemimpin yang adil dapat naungan itu adalah Al-Habib Abdurrahman. Anak muda Pontianak dapat apa tidak? Yakin kali kalian? Di antara yang 7 itu ada lagi yang dapat naungan. Siapa dia? Sabun, anak muda nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Ghadri, pendiri kerajaan Al-Ghadriyah dan kota Pontianak, dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek politik. Kedua, aspek ekonomi. Ketiga, aspek menjaga bahasa Arab Melayu. Keempat, aspek ekonomi, aspek politik, aspek arsitektur. Cari bangunan-bangunan yang bersejarah, analisa arsitekturnya, ditulis oleh sekelompok anak muda dari Visipol, dari ITB tentang arsitek, dari sastra Arab membahas tentang Arab Melayu. Setuju atau tidak? Setuju. Dikeluarkan nanti pada saat haul, sehingga buku itu menjadi amal jariah untuk anak-anak muda seluruh Indonesia. Supaya orang tahu bagaimana perjuangan keturunan Rasulullah di Nusantara, untuk supaya yang bodoh-bodoh tidak menularkan kebodohannya. Kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir dengan orang bodoh dan aku tidak khawatir dengan orang pandai. Yang aku khawatirkan adalah
Orang pandai diam, orang bodoh bicara, sehingga lama-lama yang bodoh merasa pandai, yang pandai merasa bodoh. Itu yang terjadi sekarang. Orang pandai banyak diam, yang bicara orang bodoh. Saya lama-lama takut juga nih dia nggak bodoh. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib